Ya, kita mulai ke gangguan tulang dan sendi gitu. Mungkin ada banyak gangguan tulang dan sendi. Ini akan saya beberapa tiga teratas yang biasanya terjadi di masyarakat kita ya. Jadi mungkin kalau udah ada yang tahu belum bahasa medisnya gangguan sendi atau gangguan tulang gitu. Masuknya itu Belum, Bu. bahasa belum ada ya. Nanti kalau di sini kita sebutnya artritis ya. Jadi nanti ada osteoartritis. Kalau osteoporosis itu kan nanti gangguan tulang. Nanti porosis itu jatuhnya ke eh, pengapuran tulang gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti osteoartritis, nanti ternyata di tulang, tapi nanti berkaitan sama peradangan gitu ya. Padahal kalau is-is itu biasanya radang gitu ya. Kalau meningitis berarti peradangan di meningen. Meningen itu misal selaput otak gitu ya. Terus kalau misalkan artritis berarti artri itu di tulang dan sendi, isnya itu berarti radang gitu. Nanti ada osteo tulang, artritis juga ada, terus gout artritis juga ada. Terus nanti ada satu lagi, saya lupa nanti lihat di PPT aja. Oke, kita masuk ke nih artritis ya, berarti kan peradangan inflamasi dan pembengkakan di daerah persendian gitu. Art itu kan sendi, terus is itu peradangan gitu kan. Nah, gangguan yang paling banyak itu yang tadi sudah saya bilang, ada osteoartritis, jadi ada di persendian antar tulang, artritis gout, radang sendi yang disebabkan karena asam urat, sama rheumatoid arthritis. Jadi ini inflamasi di sendi akibat gangguan imun, biasanya seperti itu. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Yang pertama ya osteoartritis. Nah, osteoartritis apa sih? Bedanya sama osteoporosis. Kalau osteoporosis dia itu pengapuran di dalam tulang gitu. Kalau osteoartritis itu masuk ke penyakit sendi gitu. Yang dimana tuh sangat progresif perkembangannya gitu. Jadi rawan kartilago itu sejenis yang ada di antara tulang dengan sendi itu nanti ada kartilago gitu, jaringan ikat, semacam jaringan ikat yang melindungi ujung tulang itu mulai rusak gitu ya, disertai dengan perubahan reaktif pada tepi sendi dan tulang subkondrialnya gitu yang menimbulkan rasa sakit dan hilangnya kemampuan gerak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita bisa lihat di gambar paling kiri itu persendiannya normal gitu. Itu ada tulang, ada jaringan ikat kartilago, terus ada eh, apa itu namanya joint kapsul itu kalau bahasa Indonesianya tuh ya sendinya itu ya. Kita obesitas dulu baru menyebabkan osteoartritis gitu. Nah, jadi pembebanan lutut dan panggul menyebabkan kerusakan kartilago gitu yang tadi di jaringan ikatnya antara sendi dengan tulang tadi ya, terus ligamen dan dukungan struktur. Nah, jadi itu tiap penambahan 0,5 kg tekanan lutut itu tekanan total satu lutut meningkat 1 sampai 1,5 kg gitu. Makanya kalau misalkan biasanya kalau kita naik tangga sama turun tangga sebenarnya lebih resikoan mana? Kalau dari capek kan capean naik tangga ya, tapi kalau untuk persendian itu malah lebih bahayaan ketika turun tangga gitu. Jadi sendi-sendi kita itu kan seperti bumping ya, seperti apa ya? Kalau di motor itu shock breaker gitu loh teman-teman. Jadi yang pernya itu ya. Jadi ketika eh, ada masa atau ketika dia menahan berat badan kita ketika turun tangga, akhirnya si kapsul joint tadi ya, jadi kayak persendiannya itu ibaratnya ya kayak balon aja gitu, yang tadinya bundar, terus kita kasih tekanan berat badan, akhirnya dia semacam memipih gitu ya, memipih. Nanti kalau misalnya terlalu besar bisa-bisa menyebabkan trauma gitu. Jaringan ikatnya itu kayak kendor atau jaringan ikatnya bisa-bisa putus gitu. Itu bisa menyebabkan osteoartritis. Jadi ya, makanya kalau kalian turun tangga itu harus hati-hati, jangan turun langsung cepet. Nah, tapi kalau misalkan pas tuh naik tangga pun juga ada gitu beban ke persendian, cuma tidak terlalu besar seperti ketika kita turun tangga gitu. Nah, bagi orang obesitas, penurunan 5 kilogram mengurangi faktor risiko osteoartritis di kemudian hari sebanyak 50% gitu. Pasti nanti kalau masanya berkurang juga eh, masa yang ibaratnya yang menyebabkan trauma di sendi pun juga akan berkurang gitu.
faktor resiko yang kedua itu ada okupasi, ada olahraga, ada trauma gitu kan. Aktivitas dengan gerakan berulang atau cedera akan meningkatkan resiko osteoartritis. Ini biasanya terjadi di para atlet gitu ya, terutama atlet-atlet yang mengangkat beban semacam ya, olahraga yang membutuhkan beban di persendian gitu ya. Kebanyakan sih yang seperti atlet-atlet angkat beban juga, kalau enggak di petani-petani atau orang-orang yang semacam memiliki pekerjaan yang begitu terus dan ibaratnya kayak apa ya, kayak kuli panggul lah ya. Jadi setiap harinya dia melakukan gerakan-gerakan yang sama dengan beban sendi yang sama gitu. Kalau enggak umur apa lanjut bisa umur pada saat terjadi cedera akan mempengaruhi peningkatan resiko osteoartritis. Bisa jadi karena eh, peningkatan usia itu juga akan menyebabkan peningkatan terjadinya osteoartritis gitu. Ya pastinya ya, karena memang kalau misalkan sudah semakin usianya semakin bertambah itu kemampuan sendi juga semakin berkurang gitu kan, terjadi stres metabolik juga, terjadi oksidatif stres juga, ada inflamasi dalam tubuhnya juga meningkat gitu, akhirnya menyebabkan osteoartritis. Kalau enggak trauma ya, jadi cedera ligamen pada manula gitu ya, cenderung menyebabkan osteoartritis berkembang lebih cepat dibandingkan orang muda dengan cedera yang sama gitu. Pasti pemulihan pada orang tua kan pasti lebih lambat dibandingkan pada orang muda gitu ya, untuk faktornya. Kalau enggak trauma gitu ya, mungkin si pasien habis kecelakaan terus menyebabkan si ligamennya itu atau ya si ligamennya itu rusak atau ligamennya itu putus gitu ya, yang akan menyebabkan si osteoartritis. Lanjut yang ketiga itu dari gizi atau makanannya ya, paparan stres oksidatif biasanya. Jadi makanan yang tidak baik gitu ya, dengan banyak-banyak yang menyebabkan, kalau kalian tahu stres oksidatif nggak sih, kayak kebanyakan makanan-makanan sekarang itu beremblem sehat gitu ya, terus dengan penangkal-penangkal oh makanan dengan tinggi antioksidan yang akan menyebabkan mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh gitu. Nah, konsumsi hal-hal yang menyebabkan stres oksidatif itu juga bisa menyebabkan si osteoartritis itu. Jadi paparan-paparan oksidan di undangan tapi padahal itu belum bersentuhan. Nah, tujuan terapi dari osteoartritis apa sih? Pertama, menghilangkan nyeri dan kekakuan, menjaga dan meningkatkan mobilitas sendi, membatasi kerusakan fungsi, dan mengurangi faktor penyebab gitu ya. Sasarannya siapa sih? Dan sasaran penata laksanaan apa sih gitu kan? Mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Pasti dimanapun kita berada, kok misalkan kita ketemu pasien, yang pertama pun akan meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi belum tentu akan menyembuhkan, tapi kita akan meningkatkan kualitas hidup kita sih. Kemudian kok menghilangkan nyeri dan kekakuan, menjaga dan meningkatkan mobilitas sendi gitu ya. Ada beberapa nanti kalian juga ada di asuhan keperawatannya. Oh, kalau misalkan sendinya seperti ini, apa yang harus kalian lakukan gitu? Apakah harus mengopres dengan air dingin atau dengan air hangat? Ataukah terdapat pergerakan-pergerakan, nanti kalian bisa lihat di asuhan keperawatannya. Mungkin kalau di sini kita lebih fokus ke gizinya gitu. Nah, pertama edukasi pasien. Edukasi pasien itu jangan ke pasiennya aja. Siapa tahu nanti kalian ketemu sama pasien osteoartritis dengan geriatri gitu ya, atau lanjut usia gitu ya. Kalau misalkan edukasi yang bagus, konseling yang bagus itu, hadirkanlah keluarga atau memang teman yang dekat dengan si pasiennya. Kalau misalkan tidak ada keluarganya gitu, kita lihat oh si pasien tidak dengan keluarganya nih, dia tinggal dengan temannya, berarti kalian harus edukasi pasiennya dengan temannya. Karena apa? Biasanya pasien itu rada bandel gitu ya. Nah, dimana kalau misalkan rada bandel itu kita harus ada dukungan orang sekitar dalam melaksanakan hal-hal yang sudah kita beritahu gitu, hal-hal yang sudah kita edukasi dan konseling gitu. Nah, edukasi pasien gitu ya. Perlu sikap mental positif. Ya, saya tadi udah bilang gitu, dukungan keluarga dan teman gitu ya.
didorong untuk berpartisipasi dalam program kelompok pendukung artritis. Nah, terus keteraturan minum obat sesuai petunjuk dokter. Nah, ini misal kalian yang nanti pasien sebelum pulang, misal habis rawat inap, gitu, pasien sebelum pulang. Walaupun nanti akan ada ibaratnya rekonsil dari farmasi atau apotek, kalian tetap harus mengedukasi pasien untuk meminum obat sesuai instruksi dokter, lalu apa yang telah diinstruksikan dokter. Kalau kalian mempunyai asuhan keperawatan yang memang ada intervensi edukasi dan konseling, silahkan diingatkan kembali sebelum pasien si pulang. Nah, itu harus menurunkan berat badan. Kalau misalkan dia obesitas, harus menurunkan berat badan si pasiennya gitu. Dengan apa? Dengan latihan fisik dan diet gizi seimbang. Sebenarnya kalau misalkan obesitas itu tidak muluk-muluk harus ini harus itu gitu ya. Yang penting defisit kalori dengan diet gizi seimbang pun sudah bagus gitu. Biasanya dia mengasupnya misal 2000 kalori, oh kita harus turunkan defisit kalorinya di bawah 500 kah, jadi 1500 gitu. Nanti pemilihan makanan yang mampu menurunkan kolesterol plasma. Nah, biasanya kalau osteoartritis itu kan juga dibarengi dengan peningkatan kolesterol ya. Nah, biasanya kalau kolesterol tinggi juga akan ada persendian-persendian yang sakit gitu ya. Jadi harus meminimalisir makanan-makanan dengan kolesterol tinggi gitu. Contohnya apa? Ya bisa karena jeroan-jeroan kah atau hal-hal yang digoreng kah, konsumsi lemak trans kah, seperti itu. Nah, konsumsi makanan tinggi omega 3 ya, ini maksudnya tinggi omega 3 2 kali seminggu, bukan 32 kali seminggu ya. Konsumsi makanan tinggi omega 3 2 kali seminggu. Contohnya apa? Ikan. Karena apa? Omega 3 itu punya kandungan antioksidan yang bagus gitu untuk tubuh gitu ya. Terus tadi konsumsi makanan tinggi vitamin D gitu, seperti produk susu ya. Dari produk susu tuh bukan susu-susuan doang gitu, tapi dairy product gitu. Dairy product itu menyangkut apa? Susu bisa, terus yogurt bisa, keju bisa, seperti itu. Dan vitamin K, sayur berdaun-daun hijau gitu ya, untuk meningkatkan produksi vitamin D-nya. Fungsi latihan fisik gitu ya. Nah, latihan fisiknya itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan suasana hati, harapan mengurangi rasa sakit, meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki jantung dan aliran darah, menjaga berat badan, dan memperbaiki kebugaran secara umum. Jadi kalian harus mengerti ya gunanya olahraga itu apa sih? Kenapa sih kita kalau misalkan di setiap pasien gitu ya, oh kalian bapak harus olahraga ya besok kalau misalkan sudah sembuh, bapak harus olahraga ya. Tapi kita sadar itu kalau misalkan kita memiliki kebiasaan olahraga itu bisa meningkatkan taraf kebahagiaan gitu. Seharusnya sih seperti itu ya. Jadi olahraga itu bisa meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan seperti kortisol, seperti yang lainnya gitu. Jadi hawa kita tuh jadi seger gitu, jadi enak gitu di badan. Apalagi kalau misalkan dibarengi dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat dan gizi seimbang gitu. Nah, istirahat dan merawat persendian. Ini satu lagi, nanti latihan latihan fisiknya itu disesuaikan dengan si latihan fisiknya itu disesuaikan dengan ke derajat keparahan dari osteoartritisnya gitu ya. Nah, biasanya ini kita komunikasikan dengan dokter gitu, dokter yang merawatnya gitu. Apakah dengan spesialis tulang, apakah dengan fisioterapinya gitu, kalau misalkan memang ada fisioterapi gitu. Nah, nanti berikutnya harus istirahat dan merawat persendian gitu ya. Deteksi tanda tubuh gitu. Kapan stop, kapan melambatkan aktivitas karena aktivitas yang berlebihan. Oh kok tiba-tiba terlalu banyak gerak gitu ya, terlalu banyak aktivitas, oh mungkin banyak kegiatan, habis kondangan ke sini, habis arisan ke sana, habis kunjungan keluarga seperti ini, habis lebaran tuh biasanya ya, ditambah dengan makanan-makanan yang tinggi kolesterol gitu kan, tiba-tiba sakit. Oke, istirahat, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dituin. Nah, makanya dukungan keluarga dan teman itu amat sangat diperlukan ketika kita edukasi itu seperti itu. Jadi mengingatkan si pasien, takutnya pasiennya lupa gitu dengan kegiatan-kegiatan ini hari itu gitu.
Apakah kalau misalkan memang dia geriatri yang membutuhkan tongkat untuk melindungi persendian dari tekanan atau untuk membatasi gitu ya, membatasi kerja otot gitu. Jadi kalau misalnya pakai tongkat itu kan juga akan mengurangi si persendian di dalam lutut ya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada beberapa pasien yang membutuhkannya juga tidak apa-apa. Gitu. Biasanya kalau kayak gini sih di pasien-pasien geriatri atau lanjut usia. Nah ini apabila pasien obesitas terus ditemukan persendian-persendian yang sakit, kalian juga bisa memberikan edukasi untuk menurunkan berat badannya gitu kan. Strateginya apa? Terutama makan di rumah dibandingkan di restoran, pasti ya. Kalau di makanan di rumah kan oke okay, kita buat sendiri, kita tahu takarannya, oh kita tahu isinya apa aja. Kalau di restoran biasanya kita nggak ngerti nih minyaknya yang dipakai seberapa, porsinya yang ditetapkan seberapa, kan kita tidak mengerti ya isinya apa aja. Makan porsi lebih sedikit tapi sering gitu. Maksudnya apa, kita di sini defisit kalori. Biasanya kalau misalkan untuk penurunan berat badan itu defisit kalori itu lebih bagus gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia orang obesitas kecenderungan ada gangguan di gimana ya, kalau penelitian yang baru-baru ini tuh ada hormon namanya leptin adiponektin ya. Jadi eh, padahal badannya itu tidak memerlukan makanan, badannya itu tidak, tubuhnya itu tidak memerlukan gula sebanyak itu, tapi karena hormonnya itu terganggu, hormon rasa lapar gitu maksudnya ya, yang leptin itu, jadi merasa dirinya itu lapar terus, padahal sebenarnya di dalam tubuhnya itu masih banyak simpanan tenaga gitu. Kayak kadang-kadang ada yang disebut lapar mata gitu ya, padahal dia tidak merasa lapar, cuma pikirannya itu pengen makan gitu. Nah berarti kan kalau biasanya di orang-orang obesitas itu mulai terganggu di hormon itu gitu. Kalau misalnya seperti itu, makanlah porsi kecil tapi sering gitu. Oh sedikit-sedikit nih. Tapi kalau misalkan ada keinginan lapar lagi, padahal sebelumnya kita tidak terlalu banyak makan gitu ya. Nah jadi untuk mengurangi hal-hal seperti itu gitu. Biasanya ngemilnya yang banyak banget, kalau sekarang ngemilnya kita ganti dengan yang lebih sehat, dengan mungkin makanan-makanan yang kita buat sendiri, atau bisa kita ganti alternatif dengan buah-buahan seperti itu, tapi sering gitu. Misal makan 2 jam, sekarang makan buah gitu kan, 2 jam kemudian oh kita tambah lagi misal nasi yang sedikit aja, terus sayur-sayurannya ditingkatkan gitu ya, nanti 2 jam kemudian kita nyeling lagi apa seperti itu. Jadi untuk mengontrol si rasa laparnya itu, gunakan piring lebih kecil untuk membatasi porsi makan gitu. Nah, biasanya kalau misalnya orang sudah terbiasa makan banyak gitu ya, kalau melihat di piringnya itu sedikit tuh kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi bisa jadi alternatif nih untuk menggunakan piring yang lebih kecil dibandingkan piring yang lebih besar gitu. Hindari membeli dan mengonsumsi makanan tinggi kalori pasti, kayak gorengan, junk food gitu ya. KFC, McD gitu ya. Nyebut merek aja ya biar kalian tahu gitu ya. Makanan-makanan yang sebenarnya enak-enak banget itu, tapi densitas kalorinya itu amat sangat tinggi sekali gitu ya. Makanan cepat saji biasanya seperti itu. Gorengan ini harus dibatasi banget ya. Alhamdulillah sekarang lagi mahal nih ya minyak ya, jadi mungkin bisa jadi alternatif ya, mencari makanan-makanan yang lebih sehat lagi. Isi separuh piring dengan sayur dan buah. Nah ini pasti seperti pedoman gizi seimbang piringku gitu ya. 3/4-nya 3/4-nya kan harus sayur dan buah gitu. Bisa kalian eh, kalau misalkan untuk obesitas bisa kalian kasih nih edukasi ngambil sayur dulu baru nasi gitu ya. Biasanya kan kalau orang Indonesia nasi dulu ya, baru nanti lauk pauk dan sayurnya di atasnya gitu ya. Bahkan kalau misalkan biasanya di orang-orang yang memang pekerja keras, nasinya yang sepentung gitu, sepiring, nanti lauknya pun tempe satu biji nggak masalah gitu ya. Nah tapi kalau misalkan di orang-orang obesitas ini kita ganti nih, oh kita edukasinya coba ngambil sayur dulu, jadi dipenuhi dulu itu piringnya dengan sayur, nanti baru di atasnya kita kasih nasi gitu. Jadi bukan nasi pakai sayur tapi sayur pakai nasi, berarti kayak gitu.
Kan kalau misalkan pedomannya pun seperempat untuk karbohidrat juga nggak masalah gitu. Jadi setengahnya itu sayur, seperempatnya untuk karbohidrat, seperempatnya lagi untuk lauk hewani dan lauk nabati nggak masalah. Gitu. Nah, konsumsi sup di awal makan untuk mengontrol apa? Konsumsi sup ini sama dengan konsumsi cairan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada sup, bisa kita ganti dengan air. Jadi eh, bisa kita minum dulu sebelum makan gitu kan. Jadi merasa oh kita sudah kenyang separuh dulu, nanti akhirnya makannya pun tidak terlalu banyak gitu. Bisa menjadi teman-teman kalau mau ngerasa berat badannya mulai bertambah, bisa jadi tips-tips nih untuk menurunkan berat badannya gitu ya. Nah, strategi untuk menurunkan makanan kolesterol tinggi gitu ya. Kenali makanan tinggi kolesterol. Biasanya apa sih gitu ya? Mungkin kalau dari bahan makanan kita bisa tahu itu kayak jeroan-jeroan ya. Apapun jeroannya itu pasti kolesterolnya tinggi gitu. Ati apa tempelo, ati, otak seperti itu pasti kolesterolnya tinggi. Otak itu paling tinggi dengan kolesterolnya. Atau bahan makanan yang mungkin salah, sebenarnya dia tidak memiliki kolesterol yang tinggi gitu ya. Mungkin kolesterolnya hanya ya lumayan tinggi tapi masih di batas aman lah untuk dimakan sekali sehari gitu ya. Tapi karena metodenya yang salah, jadi cara memasaknya itu yang salah, yang menyebabkan kolesterolnya tinggi gitu ya. Semacam apa? Semacam udang gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian konsumsi dalam beberapa biji sehari, kalau direbus pun juga nggak masalah gitu. Yang salah itu ketika kalian mengkonsumsi udang dengan saus padang biasanya kayak gitu. Udah dicampur minyak untuk menumisnya, saus padangnya ada lalalayinya gitu ya, yang akibatnya menyebabkan si kolesterolnya itu meningkat gitu. Bahan-bahan makanan yang kolesterol tinggi itu biasanya kayak daging bebek gitu ya, telur puyuh gitu. Tapi kalau misalkan masih dikonsumsi beberapa butir sehari pun juga nggak masalah gitu, kecuali kalian mengkonsumsinya berlebihan gitu. Sampai seperempat kilo dalam sehari kan nggak mungkin gitu. Kita konsumsi satu serving sehari, bisa 3 sampai 5 butir sehari pun nggak masalah. Kuning telur ya, pasti kalau kuning telur tuh kolesterolnya tinggi. Tapi kan kalau misalkan kita mengkonsumsinya 2 butir sehari masih batas aman gitu. Mungkin kalau misalkan pengen mengkonsumsi lebih dari 2 butir sehari, misal apa sih? Misal dengan orang-orang dengan penyembuhan luka gitu kan, oh, kita butuh protein di telur gitu ya. Nah, caranya itu kenapa kita cuma butuh putihnya aja gitu. Jadi kita sarankan kalau untuk tinggi diet tinggi protein, tinggi kalori, kita sarankan hanya putih telurnya aja tanpa kuningnya. Karena apa? Kalau untuk orang sehat pun disarankan hanya 2 butir sehari gitu untuk telur gitu ya. Tapi kalau untuk putih telurnya tidak masalah, untuk beberapa 3 sampai 5 kali pun juga nggak masalah. Kadang beberapa di atlet pun bisa sampai 10 sampai 15 pun juga nggak masalah gitu. Tapi kan mereka hanya mengkonsumsi si putihnya aja gitu. Karena protein bagusnya itu di putihnya. Di kuningnya itu ada kolesterolnya seperti itu. Nah, mengurangi frekuensi makanan tinggi lemak pasti. Yang ketiga, mengurangi porsi makan. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa mengganti dengan piring yang lebih kecil gitu ya. Atau ganti dengan makanan rendah lemak dan cara memasaknya. Bisa nih, karena minyak lagi mahal, bisa dikukus, bisa direbus, bisa dipepes, bisa dipanggang gitu ya, tanpa lemak. Lebih sehat juga. Nah, lanjut tips mengurangi rasa sakit osteoartritis dengan cara non farmakologi ya. Maksudnya non farmakologi itu tanpa obat gitu. Contohnya kompres hangat gitu ya, dengan kantung panas atau mandi dengan air hangat gitu kan. Supaya mengurangi kaku dan rasa sakitnya. Kalau untuk kantung es yang dibungkus handuk itu menghilangkan sakit atau mengebalkan bagian yang ngilu gitu. Nah, tergantung nih, kalau misalkan dia kaku bisa pakai kompres hangat, kalau misalkan dia ngilu bisa pakai kompres dingin gitu ya. Nah, untuk osteoartritis yang di lutut dapat memakai sepatu dengan sol tambahan untuk meratakan bagian tekanan akibat berat gitu ya. Makanya kalau untuk penderita osteoartritis itu kalau dengan heels itu sudah tidak diperkenankan gitu ya. Heels itu sebenarnya cantik tapi sebenarnya tidak bagus atau tidak baik. Jadi kan tumpuan di
beberapa persendian saja gitu ya, dan menyebabkan si badan tubuh kita itu tidak seimbang gitu. Kayak buat perempuan-perempuan kalau pakai heels, pakai hal-hal sepatu-sepatu yang tidak nyaman itu bisa dikurangi ya teman-teman ya. Budayakan pakai flat shoe saja yang tidak menyebabkan sakit sendi-sendinya gitu. Nah itu tadi sebagai osteoartritis. Kita masuk ke arthritis gout. Arthritis gout. Gout itu apa sih? Bukan goat kambing dalam bahasa Inggris ya. Jadi gout itu bahasa Inggris itu asam urat gitu ya. Jadi pernah dengar sendiri yang diakibatkan karena kadar asam urat di dalam tubuh itu meningkat gitu. Jadi karena meningkatkan hiperurisemia ya atau peningkatan asam urat tinggi gitu. Jadi peningkatan asam urat di dalam serum darah gitu ya. Udah pernah dengar belum sebelumnya tentang GOUT gitu? Belum. Oke. Jadi kalau misalkan kalian nanti di dunia medis ya, jadi kita disebabkan asam urat enggak. Jadi biasanya kalau kita pakai itu GOUT gitu ya, GOUT gitu. Ini pasien GOUT nih, pasien GOUT. GOUT itu asam urat gitu ya. Kita kan harus mulai mengubah dengan eh, bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa medis ya gitu ya. Kalau dengar sudah febris kayak gitu. Kalau misalnya kita kalau enggak ke beberapa rumah sakit yang biasanya pemerintah biasanya pakai ICD 10 gitu ya. Biasanya pakai kode-kode yang ada di ICD 10 itu bagian rekam medis kalau nggak salah. Tapi kalian juga harus mengerti gitu. Eh, gastritis gitu ya. K59 gitu. Oh, mah. Jadi nggak sebut kita, oh ini pasti ini mah nggak ada gitu. Jadi kita oh ini pasien gastritis nih dengan apa gastritis dengan ada komorbidnya enggak, oke CKD HHD HT gitu kan harus mengerti gitu ya. Jadi itu nanti kalau di rumah sakit ini pasiennya apa, tekanan darah tinggi ada yang hipertensi biasanya bisa lagi di HD gitu ya. Terus oh ini Ibu, pasiennya maaf, suara ibunya hilang-hilang. oh hilang-hilang ya. Iya, Bu. Hmm, Kayak besar kecil gitu, Bu. oke. Kurang deket ya. Bentar. Ya, sinyal saya 4G padahal. Oke. Sudah ada lagi suara saya? Sudah, Bu. Oke. Jadi mulai membiasakan untuk bahasa medis ya. Jadi gastritis kah, hipertensi kah, febris, atau nanti HHD, nanti CKD, nanti CHF, banyak banget nanti bahasa-bahasa apa patologi ya, bahasa-bahasa penyakit gitu ya, yang kalian harus menggunakan itu gitu. Jadi nggak ada nih oh ini pasien apa tekanan darah tinggi, oh ini pasien apa mah, nggak ada gitu. Jadi menggunakan bahasa medis. Jadi GOUT itu asam uratnya teman. Nah ini artritis GOUT gitu. Spektrum penyakit termasuk hiperurisemia. Hiperurisemia itu apa? Hiperurisemia itu hiper ya, semi gitu ya. Jadi peningkatan asam urat di serum darah itu ya. Jadi menyebabkan serangan akut pada sendi beberapa kali yang berkaitan dengan monosodium urat gitu atau asam urat ya. Dalam leukosit pada cairan sendi, sinovial, jaringan tofi dan nefrolitiasis asam urat gitu. Nah, biasanya di pasien-pasien dengan hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat dalam tubuh gitu, pada pasien GOUT, itu nanti kalau misalnya kadarnya sudah biasanya ya melebihi 10 atau melebihi 12 itu akan terbentuk atau menumpuk ya di beberapa persendian gitu. Jadi kalau kalian tahu itu sebenarnya asam urat itu berbentuk jarum-jarum gitu. Beda dengan sama dengan bukan beda dengan ya, sama dengan batu ginjal gitu ya. Nah, biasanya pun asam urat juga bisa menyebabkan pembentukan batu-batu di dalam ginjal pun juga bisa gitu.
Jadi karena dia mengalir di dalam darah dan misalkan memang dia kadarnya itu tinggi sekali gitu ya. Normalnya kan dalam perempuan itu cuma sampai 6 gitu ya. Kalau laki-laki kan 7 gitu. Kalau misalnya sudah lebih dari 10 atau 12 itu akan terjadi penumpukan gitu. Nah, penumpukannya itu bentuknya itu seperti jarum-jarum gitu. Makanya eh, pasien-pasien dengan asam urat tinggi itu sakit di persendiannya itu gitu. Karena mereka menumpuk di sendi yang lunak dan bentuknya itu seperti jarum gitu ya. Dan GOT itu penyakit yang didiagnosis oleh simptom bukan dari hasil lab gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan dia baru tinggi kadar asam uratnya, kita sebutnya dengan hiperuricemi gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada tanda dan gejala gitu ya, seperti nyeri pada sendi, terus apa itu namanya ngilu pada sendi, nah itu baru kita sebabkan dengan GOT gitu ya. Jadi diagnosis klinis, sedangkan hiperuricemi itu kondisi biokimianya tadi gitu ya. Normalnya lebih dari 7 itu kalau beda-beda ya. Kalau 7 kalau di Indonesia pun kalau 7 itu untuk laki-laki biasanya. Kalau perempuan itu di atas 6 pun sudah masuk hiperuricemi gitu ya. Tapi asimptomatik. Jadi belum tentu ya hiperuricemi itu GOT. Tapi kalau GOT udah pasti hiperuricemi. Ibu maaf, suaranya hilang-hilang lagi. Oh iya iya iya. Ya sinyal saya sedikit banget sih ya, ya ampun. Maaf. Hmm. Ya kita lanjut ya. Udah bisa kan terdengar? Iya, udah Bu. Oke. Jadi saya bilang tadi ya, kalau GOT itu udah pasti hiperuricemi, tapi kalau hiperuricemi itu belum tentu GOT gitu ya. Nah, faktor peningkatan produksi asam urat, kebanyakan ini kalau yang paling utama itu dari makanan ya. Pasti makanan yang tinggi purin gitu. Apa sih purin itu ya? Purin itu sejenis protein gitu ya. Yang menyebabkan kalau misalkan peningkatan di dalam tubuhnya itu, metabolismenya itu akan diubah menjadi si asam urat tadi gitu. Kalau enggak konsumsi fruktosa yang tinggi. Nah, kalau fruktosa itu bagian dari glukosa ya. Kalau misalkan glukosa itu sebenarnya kalau banyak itu bisa diubah kemana-mana ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan glukosa dalam bentuk apa gitu ya, nanti kalau kelebihan bisa menyebabkan kolesterol juga gitu. Kalau fruktosa tinggi nanti di metabolismenya sampingannya bisa menyebabkan asam urat juga gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya konsumsi-konsumsi makanan yang memang khusus mengandung si purin yang menyebabkan si asam urat itu juga, tapi konsumsi makanan lainnya pun juga bisa menyebabkan si asam urat gitu. Khususnya fruktosa kalau di dalam asam urat gitu. Konsumsi alkohol. Nah, ini kaitannya dengan si stres metabolik ya biasanya. Terus obesitas pun juga bisa terkait dengan inflamasi, hipertrigliseridemia gitu ya, peningkatan trigliserid atau lemak di dalam darah gitu ya. Dan olahraga yang berlebihan pun juga bisa menyebabkan si asam urat tinggi gitu, kaitannya dengan eh, sekresi urin ya di dalam tubuh. Nah ini yang sudah saya bilang penurunan ekskresi ginjal atau pengeluaran asam urat melalui urin gitu di ginjal gitu ya. Pertama bisa karena disebabkan obat-obatan gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri banyak sekali obat-obatan yang menyebabkan gangguan penurunan kadar asam urat gitu ya. Jadi kalau asam urat di dalam tubuh itu seharusnya di dalam tubuh yang normal gitu, kalau misalkan berlebihan itu dibuang lewat urin gitu. Tapi mungkin karena ada beberapa faktor resiko ya yang menyebabkan eh, gangguan pengeluaran si asam urat itu di ginjal gitu ya. Contohnya obat-obatan ini. Terus si ginjalnya gini ya. Si ginjal sendiri juga bisa menyebabkan si eh, ekskresi atau pengeluaran asam urat di ginjal pun juga berkurang gitu. Contohnya apa? Ada hipertensi di ginjalnya atau ada polikistik gitu ya. Ada kista-kista di dalam ginjalnya atau di pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis yang memang tidak dapat menyaring lagi darah atau menyaring lagi benda-benda di dalam tubuh kita gitu. Nah, dia ada juga gangguan metabolik atau gangguan
endokrin kita gitu ya, bisa karena dehidrasi atau karena asidosis, hipotiroid gitu ya, atau hiperparatiroid gitu ya. Nah, untuk terapinya sendiri ya, terapinya sendiri itu sama dengan osteoartritis ya, menghentikan serangan akutnya atau mencegah serangan kembali atau mencegah komplikasi. Nah, biasanya kan kalau misalkan sudah dimanapun penyakitnya ya, kalau sudah parah tuh pasti akan menyebabkan gangguan-gangguan lainnya gitu ya. Nah, pertama edukasi gizi nih, ini bisa kalian lakukan juga ya, bukan karena kalian bukan gizi, jadi kalian nggak perlu edukasi gitu, salah gitu ya. Mungkin kalau di beberapa rumah sakit yang memang ahli gizinya terbatas, juga tugas perawat gitu memberikan edukasi. Sekalian kalian juga mengedukasi tentang asuhan keperawatan kalian gitu. Jadi bisa jadi yang pertama sama dengan osteoartritis, bisa jadi pasiennya itu obesitas. Ya motivasi lah untuk penurunan obesitasnya gitu. Menghindari makanan dan minuman pencetus GOT gitu ya. Jadi seperti alkohol atau makanan tinggi purin gitu ya. Nanti kalian bisa cari deh diet rendah purin biasanya untuk pasien-pasien asam urat gitu ya. Purin itu sama dengan sebenarnya kayak 11-12 dengan kolesterol ya. Biasanya kalau makanan yang kolesterolnya tinggi itu purinnya juga tinggi gitu, tapi nggak semuanya gitu ya. Contohnya eh jeroan-jeroan gitu ya. Terus kalau kolesterol tadi sebatas itu ya. Nah, kalau misalkan di asam urat tuh juga di tumbuh-tumbuhan pun juga banyak gitu ya, kayak melinjo, terus sejenis kacang-kacangan gitu ya. Karena dia kan sejenis protein ya, jadi di kacang-kacangan pun juga banyak gitu ya. Oh, nah hal-hal yang seperti itu yang harus dibatasi. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa bahan makanan yang bagus, yang rendah purin pun juga ada. Nanti bisa kalian lihat sendiri di diet rendah purin gitu. Jadi meningkatkan asupan cairan pasti. Ini keterkaitannya dengan ekskresi asam urat melalui ginjal ya. Jadi kalau misalkan sudah terjadi hiperurisemi, pasti asupan cairan itu udah sampai lebih dari 2 liter gitu. Kalau normalnya kita kan 2 liter ya. Kadang-kadang kita bisa sarankan sampai 3 liter gitu ya. Jadi untuk merangsang sih pengeluaran asam urat di dalam urin gitu. Jadi nanti eh, kandungan asam urat dalam tubuh pun juga akan menurun gitu ya. Nanti terapi es pada tempat yang sakit. Kalau misalkan terjadi ngilu-ngilu, nah biasanya kok di bedanya dengan osteoartritis tadi kan, kalau artritis gut itu kan karena tadi ya bentuk asam uratnya itu seperti jarum-jarum yang nusuk, biasanya tuh pasiennya itu ngerasa ngilu di persendian. Nah, kita bisa sarankan untuk kompres es gitu ya. Terus bida ya istirahat di tempat tidur gitu. Jadi membantu mengurangi nyeri pada hari pertama kalau misalkan terjadi eh, baru pertama kali merasakan artritis gutnya gitu. Bila dietnya atau bila gizinya itu diperhatikan, itu dapat menurunkan kadar asam urat sampai 1 miligram gitu. Dan ekspresi urat lewat urinnya bisa turun sampai 200 miligram per hari. Tapi kalau misalkan asupan gizinya itu tidak dibatasi gitu ya, seperti makanan purinnya yang terlalu banyak gitu ya, itu bisa melonjakkan kadar asam urat di dalam serum itu bisa sampai 12 sampai 14 miligram gitu. Padahal normalnya kan harus di bawah 7 atau di bawah 6 untuk perempuan gitu ya. Kalau misalkan sudah ada peningkatan 10 sampai 12 itu bisa menyebabkan pembentukan si kristal-kristal asam uratnya tadi. Gitu. Nah, ini panduan dietnya seperti apa sih pasien GERD gastritis itu? Ada beberapa hal yang meningkatkan si GERD itu si asam uratnya, kayak daging gitu ya, daging-dagingan merah sih ya biasanya ya. Kalau dagingan yang putih gitu ya, seperti ayam, ikan itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Ada tapi tidak terlalu tinggi gitu. Terus seafood, alkohol gitu ya. Nah, sedikit atau tidak mempengaruhi resikonya itu bisa unggas-unggasan gitu ya, telur, sayuran kaya akan purin gitu. Tapi yang harus dibatasi ya maksudnya ya. Kalau yang meningkatkan itu berarti yang harus benar-benar dilarang
Kalau sedikit itu masih bisa dikonsumsi tapi masih eh, bisa dikon bisa dikonsumsi tapi dibatasi. Nah, kalau emang mengurangi resiko gotasitis terserah kalau mau makan apapun itu gitu. Kayak low fat dairy product gitu ya, kayak susu rendah lemak, keju rendah lemak, yogurt gitu-gitu. Terus multivitamin. Kalau misalkan si pasiennya memang perlu gitu, kalau nggak perlu nggak masalah. Terus minyak-minyak kan minyak tumbuh-tumbuhan gitu ya, seperti olive oil atau minyak kelapa gitu ya, itu nggak masalah. Jadi kalian bisa cari di diet rendah purin lagi gitu. Biasanya ada, cari aja di leaflet-leafletnya gitu kalau misalkan kalian pengen cari yang mudah gitu. Oh, kalau misalkan ketemu pasien asam urat terus ditanya apa sih bu yang nggak boleh dimakan, makannya gimana ya bu, jadi kalian lihat di diet rendah purin aja. Nah, lanjut ya ke rheumatoid arthritis. Apa sih rheumatoid arthritis? Tadi udah ada dua ya. Jadi yang pertama tadi osteoartritis, ada arthritis gout, yang ketiga ada rheumatoid arthritis. Nah, biasanya kalau rheumatoid arthritis itu dia autoimun gitu. Maksudnya autoimun, pernah dengar ya gangguan autoimun? Biasanya ada tuh artis terkenal di Indonesia ya yang menyebabkan autoimun gitu ya. Autoimun itu udah tahu patofisiologinya kayak gimana? Belum, Bu. Ya, intinya ya singkatnya ya, kalau saya kan bukan dokter ya, tapi sepengetahuan saya ya, ibaratnya ya, autoimun itu imun itu kan seharusnya melindungi badan kita dari serangan-serangan benda-benda asing yang di luar tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, di orang-orang dengan autoimun, jadi dia itu seperti tidak kenal dengan tubuhnya sendiri gitu. Jadi malah menyerang si malah kekebalan tubuhnya itu malah menyerang si tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi misal ada beberapa bagian di tubuh kita atau sel-sel tubuh kita dianggap benda asing gitu oleh si sistem imun kita gitu. Yang akhirnya si imun itu menyerang dan menyebabkan beberapa patofisiologi. Nah, salah satunya itu ada rheumatoid arthritis gitu. Nah, mungkin kalau kalian tahu gangguan autoimunnya lainnya gitu ya, seperti lupus, seperti itu. Nah, salah satunya itu juga menyebabkan rheumatoid arthritis. Jadi nggak sampai yang parah banget kayak lupus ya. Mungkin ini cuma di gangguan persendiannya aja gitu. Nah, jadi karena si imunnya itu menyerang si persendian, akhirnya si joinnya itu, si tendonnya, si otot kan di dalamnya ada joinnya. Join itu sendinya itu tuh juga akan menyebabkan kerusakan gitu. Sama seperti osteoartritis gitu ya. Oh, nanti lama-lama rusak gitu ya, lama-lama radang gitu, inflamasi yang akhirnya nanti menyebabkan tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, sebenarnya karena memang ini berasal dari tubuh kita sendiri gitu ya, karena kesalahan dari sistem tubuh sendiri, ini bisa menyebabkan kecacatan paling parah sebenarnya rheumatoid arthritis ini gitu. Bisa kalian lihat di gambarnya gitu kan, seharusnya normalnya seperti itu gitu ya. Kalau osteoartritis kan kartilagonya ya yang kurang, yang hilang gitu ya, yang ibaratnya menipis gitu ya, yang akhirnya si synovial fluidnya itu jadi cairan antar persendiannya itu berkurang kalau di osteoartritis gitu ya. Nah, kalau di rheumatoid arthritis itu si cairan antar sendinya itu semacam membengkak, menginflamasi gitu karena adanya si serangan-serangan dari autoimunnya itu gitu, akhirnya terjadi inflamasi gitu ya, yang menyebabkan infeksi gitu. Jadi meradang gitu ya, jadi nanti di beberapa pasien itu bahkan menyebabkan kecacatan atau tidak bisa bergerak gitu atau disabilitas gitu. Nah, ini komorbidnya apa sih gitu, bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah gitu ya. Jadi kita lihat gitu ya profil lipid ya. Maksud profil lipidnya ini bisa kita lihat dari trigliseridnya, dari kolesterol total dalam darahnya, dari HDL, LDL-nya, dari VLDL-nya seperti itu. Apakah normal apa enggak gitu ya, karena adanya inflamasi tadi, disfungsi endotel, karena gangguan autoimun ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi nih apakah
cuma di rheumatoid arthritisnya atau sudah merambah ke bagian lainnya gitu. Nanti biasanya itu ranah dokter untuk mendiagnosisnya gitu ya. Apakah osteoartritis gitu ya karena rheumatoid arthritis atau karena obat gitu ya yang beresiko untuk terjadinya fraktur atau patah pada rheumatoid arthritis yang telah lama dengan si pasien yang IMT-nya rendah atau kurus gitu atau penurunan produksi saliva, bibir kering, sulit mengunyah dan sebagainya. Ini yang menyebabkan eh, komorbidnya itu dan angka mortalitasnya itu meningkat gitu. Nah, karena autoimun ya, pasti akan mengkonsumsi obat gitu. Nah, karena obat untuk mengurangi rasa sakit dan kerusakan sendinya itu juga menyebabkan efek-efek yang terkait dengan si gastrointestinalnya gitu. Misal kayak obat aspirin gitu ya. Mungkin dia akan mengurangi rasa sakit atau mengurangi kerusakan sendinya, tapi efeknya bisa menyebabkan kerusakan mukosa lambung yang nanti bisa menyebabkan gastritis atau perdarahan di dalam lambung atau eh, gangguan absorpsi vitamin C yang nanti juga akan vitamin C-nya banyak kebuang lewat urin gitu ya. Nanti pencegahannya gimana? Konsumsi bersama susu gitu ya. Jadi aspirin. Tapi kalau misalkan obat itu kan tergantung ya. Kalau aspirin injek nggak masalah untuk konsumsi bersama susu. Cuma kalau misalkan nanti obatnya itu oral gitu ya. Jadi kita harus tahu jangka waktu di pemberian si obat oralnya dengan konsumsi susunya. Biasanya kalau aspirin kan injek ya, jadi nggak masalah jika dikonsumsi bersama susu gitu. Atau nanti pun siapa tahu dokternya selain mengasih aspirin mengasih antasida juga gitu ya untuk mengurangi si gejala gastrointestinal gitu. Atau obat NSAID nih yang juga mengurangi rasa sakit dan sendinya itu ya. Tapi kita nggak tahu apakah juga akan memberikan pengaruh di GI tract-nya juga kita. Jadi kita nggak tahu gitu ya. Nanti methotrexate imunosupresif agen gitu ya. Jadi ini obat-obat autoimunnya gitu ya, methotrexate itu ya. Jadi efeknya itu bisa menyebabkan ulcerasi di dalam mulut gitu ya, bisa muntah, mual gitu, atau bisa menyebabkan si asam folat itu ya. Jadi di, gangguan absorpsi asam folatnya juga akan terganggu gitu ya. Nah, obat-obat anti inflamasinya gitu ya yang menyebabkan hiperkalsiuri, jadi pembuangan kalsium di dalam urin gitu ya, menyebabkan penurunan absorpsi kalsium gitu ya dan meningkatkan resiko osteoporosis. Banyak banget sebenarnya obat-obat itu efek apalagi obat-obat dengan gangguan penyakit yang ada parah ya pasti akan menyebabkan gejala-gejala lainnya di dalam tubuh gitu. Apalagi autoimun itu biasanya juga termasuk obat-obat keras gitu ya. Pasti menyebabkan sih kalau obatnya oral ya tergantung akan mempengaruhi si GI tract-nya juga gitu. Nah, kita harus tahu nanti kita kasih obat ini apakah mengganggu ini gitu. Dan itu biasanya ranah dokter gitu. Nah, tujuan terapinya apa sih? Sama seperti dua artritis lainnya gitu ya. Mengurangi rasa sakit, mengurangi inflamasi, memperlambat kerusakan sendi, dan mengurangi komorbiditas tadi gitu ya kayak penyakit jantung dan kawan-kawannya tadi ya. Karena memang ini mungkin gangguan autoimun ya, jadi untuk taraf kesembuhannya pun juga mungkin sulit gitu ya. Jadi nanti kita gimana caranya memperlambat sih kerusakan sendinya itu. Nah, tujuannya apa sih konseling itu? Kalau misalkan tadi sama sih ya, kalau obesitas harus nurunin berat badan gitu ya. Kalau misalkan dia kurus atau dia ada gangguan makan, dia harus makan dengan energi tinggi atau memudahkan untuk berbelanja atau memasak makanan. Karena memang tadi ya, pasien-pasien rheumatoid arthritis kan bisa menyebabkan disabilitas ya, bahkan mobilitasnya pun juga akan ganggu gitu ya, terganggu ya, termasuk akan mengalami tidak bisa gerak gitu ya sendirinya. Jadi kita nanti gimana caranya mengkonseling si keluarga dan temannya juga gitu.
Kalau misalkan memang si pasiennya sendirian, bagaimana kita mengedukasi kalau misal belanja itu harus sekaligus banyak disimpan atau makanan-makanan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, ini perubahan selera makannya ya. Jadi cara menghindarinya gimana sih? Makan selingan di antara waktu makan gitu. Hindari minum saat makan tapi di antara makan. Karena tadi ya udah karena gangguan obat tadi atau reaksi obatnya tadi gitu ya yang menyebabkan dia perubahan makanannya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini juga harus kita tahu nih strateginya itu seperti ini gitu ya. Buat suasana menyenangkan ketika makan, berusaha lebih aktif secara fisik atau pilih kudapan padat kalori dan protein gitu ya. Nanti kalau misalkan masalah olahraga bisa kita komunikasikan atau kita tanyakan lagi ke dokter spesialisnya atau ke fisioterapisnya. Sebenarnya kalau orang-orang seperti ini tuh tetap dianjurkan olahraga, tetapi harus dilihat densitasnya dan lama waktunya. Nah, bila pasien kesulitan untuk berbelanja nih, oh kita sudah ngasih tahu nih makanan harus seperti ini. Tapi beliau tuh punya masalah untuk penyediaan bahan makanannya. Yang pertama, isi kulkas dan lemari dapur dengan makanan kesukaan. Gitu ya. Jadi kalau bisa sekali belanja langsung banyak nih yang bisa kita taruh di kulkas gitu. Atau makanan yang dapat dimakan walau ketika sakit gitu ya. Mungkin snack bar gitu ya. Snack yang tinggi kalori gitu banyak sekali tuh ya kalau di Alfamart itu udah berjejer gitu snack bar. Jadi snack bar tuh semacam ya kalau bisa kita lihat tuh semacam ya soy yang buatnya Otsuka itu, ada yang fit yang lainnya itu gitu ya. Jadi banyak banget snack bar itu juga nggak apa-apa kalau misalkan karena apa? Ya tadi karena interaksi obatnya tadi yang akhirnya kurang asupan juga biasanya mau pasien-pasien kayak gini tuh mengalami kakeksia. Kakeksia tuh apa? Kurus, udah kurus nggak mau makan. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi pilihan alternatif makanan-makanan yang apa bentuknya kecil gitu tapi kalorinya padat itu bisa menjadi alternatif. Nah, mendiskusikan dengan anggota keluarga, teman gitu ya. Jadi harus kayak gimana nih untuk belanjanya, harus masaknya gitu ya. Nah, kemudian bicarakan dengan dokter, perawat, gizi agar konsumsi makanannya baik. Gitu. Jadi tetap harus kontrol setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu. Kalau di rumah sakit, kalau misalnya memang pasien sudah sembuh tapi memiliki riwayat atau memiliki diagnosis gizi yang memang penyakit tidak menular gitu ya seperti rheumatoid arthritis yang memang harus dikontrol setiap mungkin setiap bulan kah atau setiap minggu kah jadi kan harus edukasi balik lagi kontrol ya ibu balik lagi kontrol ya ibu ya gitu jadi biasanya orang Indonesia kan parah dulu ya baru ke pelayanan kesehatan gitu padahal sebenarnya bisa nih kita cek mungkin baru terjadi autoimunnya belum sampai ke artritisnya gitu ya kan hal seperti itu bisa kita cegah gitu dengan edukasi ke pasiennya gitu. Kontrol bu harus kontrol ya bu ya dan harus kasih tahu itu ya, Bu. Nah ini tips untuk pasien yang berdaya imun rendah gitu ya sudah autoimun plus imunnya pun juga rendah gitu apa yang harus dilakukan pasti cuci tangan ya jangan sampai sudah di autoimun ketambah patogen-patogen dari luar gitu ya jadi imunnya pun nanti kesebar gitu makanya tidak fokus gitu ya. Sediakan makanan dingin dalam keadaan dingin makanan panas dalam keadaan panas jadi maksudnya gini kalau misalkan memang itu makanan frozen food kita simpan di sesuai dengan suhunya gitu. Kalau misalkan memang dia harus dipanaskan dengan suhu berapa nih supaya menghindari si patogen-patogennya gitu ya. Jangan langsung cairkan bahan beku di suhu ruang gitu. Maksudnya kenapa? Pertama, jadi menghambat si pertumbuhan mikroba atau bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Misal kalau misalkan memang pengen mencairkan makanan yang beku gitu ya, kita pindah dulu nih dari freezer ke tempat biasa gitu, tapi masih dalam kulkas gitu. Jadi
secara bertahap gitu ya. Jadi mengurangi pertumbuhan si mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri di makanannya gitu. Nah, selanjutnya cuci buah dan sayur dengan air mengalir gitu ya. Eh, jadi jangan, biasanya kalau orang ibu-ibu kita gitu ya, kalau misalkan cuci makanan itu kita ditaruh di baskom, terus ditaruh air, terus diupuk-upuk-upuk gitu, baru dibuang airnya gitu ya. Jadi itu nanti mikrobanya tetap di situ gitu, karena apa, tetap nyangkut-nyangkut juga gitu ya. Makanya kalau biasakan dari sekarang mencuci buah dan sayur itu dengan air mengalir. Jadi nanti si mikroba-mikroba, si patogen-patogennya itu akan terbawa oleh air yang mengalir itu. Jadi langsung gunakan bahan makanan beku yang telah dikeluarkan dari freezer. Jadi jangan gini, jangan misal oh kita nugget nih atau uh, unggas lah atau ayam lah ya, dia udah beku nih, terus beku kita cairkan gitu ya apa yang kita masak, terus setelah kita masak masih ada sisa, terus kita ke freezerin lagi. Sebaiknya menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi ketika memang si makanan itu sudah cair, di ditakutkan ya sudah terjadi pertumbuhan mikroba atau bakteri gitu. Ya nantinya kalau kita freezerkan, ya mungkin dia hanya dorman gitu ya, hanya tertidur, tapi sebenarnya mikrobanya masih ada gitu. Dan akan meningkatkan pertumbuhan bakteri ketika kita cairkan kedua kalinya gitu. Jumlah bakteri di dalam makanannya pun juga akan meningkat gitu ketika kita cairkan dua kali. Jadi lebih baik mencairkan langsung dimasak semuanya, atau nanti sebelumnya misal kalau kita beli bahan makanan gitu sudah dipotong-potong sebelumnya gitu untuk beberapa porsi makanan gitu sebelum kita taruh di kulkas gitu. Jadi kalau kita masak ya udah kita ambil satu porsi aja gitu yang sudah kita makan. Nah ini kalau misalkan obatnya itu mempengaruhi produksi saliva ya, atau air ludahnya itu berkurang gitu ya. Makan minuman yang diberikan dengan suhu dingin gitu. Untuk makanan lunak pasti minum air yang cukup gitu ya. Membabkan makanan dengan kaldu, misal makanannya berkuah ya maksudnya ya. Terus batasi minuman dengan kafein, kopi, coklat, teh, cola yang tinggi gitu. Jadi mengurangi ekstraksi urin lah ibaratnya gitu kan. Kalau misalkan yang berkafein itu biasanya malah eh, meningkatkan produksi urin ya, jadi kita pipis terus jadi menyebabkan dehidrasi. Tips bila mual muntah gitu ya, yang pertama makan dengan porsi kecil tapi sering gitu, gitu ya. Makan makanan dengan lemak rendah ketika awal makan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan konsumsi tinggi lemak itu bisa menyebabkan mual yang bertambah gitu ya. Hindari makanan berlemak, gorengan, dan makan favorit selama beberapa hari gitu ya. Bisa menyebabkan mual-mual biasanya kalau misalkan kita mengkonsumsi lemak tinggi. Jadi kayak bisa menyebabkan timbulnya gas dalam lambung juga gitu. Konsumsi minuman dengan elektrolit untuk menjaga status hidrasi. Jadi bisa nih yang konsumsi semacam minuman-minuman yang ada elektrolitnya ya, kalian tau lah banyak di pasaran-pasaran itu. Terus obat anti mualnya mungkin dikonsumsi 30-45 menit sebelum makan gitu ya, walaupun tidak mual. Takutnya kenapa? Kita ngerasanya sekarang tidak mual nih, tapi ketika makan mau jadi mual gitu. Sebelum makan ada baiknya mengkonsumsi obat anti mualnya gitu, kalau misalkan diberikan untuk. Sudah ya untuk rheumatoid untuk artritisnya ya.